Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, peserta pelatihan penanganan kerusakan jalan akibat longsoran yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah, kebahagiaan bagi kami diperkenankan untuk bertemu Bapak Ibu yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan, kita diskusikan, apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang kita eh, laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materi pembelajaran pagi ini kita akan coba untuk share screen untuk materi yang kita akan bahas. Apakah sudah terlihat? Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materi pagi ini terkait dengan penanganan kerusakan jalan akibat longsoran. Namun sebelumnya saya akan berkenalan dahulu. Saya Rodi Febrianto. Jabatan saat ini adalah Widyaswara, ahli media, dan saat ini bertugas di Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan dan Jembatan, Pembiayaan Infrastruktur, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum. Latar belakang dari materi yang disampaikan ini, kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini memiliki topografi, memiliki kontur perbukitan yang begitu rentan ya terhadap bahaya longsor sebetulnya. Di beberapa daerah, trase jalan yang melalui daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah perbukitan sering mengalami longsor. Sehingga kita semua perlu mengetahui terkait dengan pemahaman mengapa longsor itu terjadi, kemudian juga bagaimana metode penanganan longsor jalan yang tepat digunakan. Materi pagi ini kita akan coba eh, bahas terkait tiga bab besar, ya, yaitu bagaimana konsep dasar mekanisme terjadinya longsoran, kemudian juga identifikasi penyebab longsoran, sehingga konsep bagaimana penanganan longsoran itu dilakukan. Ini ada beberapa subbabnya untuk konsep dasar mekanisme terjadinya longsoran, yaitu pola penyebaran daerah rawan longsor, jenis-jenis longsor, konsep proses terjadinya longsoran. Sedangkan untuk identifikasi penyebab longsor, itu kita akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, kemudian gejala terjadinya longsor, penyebab longsor, kemudian untuk konsep penanganan longsoran, itu bagaimana prinsip-prinsip penanganan longsornya, kemudian apa teknologi yang dapat digunakan untuk penanganan longsor, serta penanganan longsor itu sendiri. Beberapa acuan normatif ya yang sudah ada di Indonesia itu terkait dengan longsor itu ada beberapa ya baik SNI maupun pedoman teknis. Definisi longsoran ya menurut beberapa literatur, pedoman-pedoman dan manual yang ada, longsoran merupakan suatu pergerakan ya massa tanah ya ataupun batuan yang bergerak ke arah luar dan keluar lereng dan ke arah bawah. Ya, tentunya tidak mungkin kalau pergerakan suatu material itu bergeraknya ke atas, yaitu bukan longsor, tapi kalau longsor itu bergerak ke bawah. Kemudian apa dampak pada jalan, ya lalu lintas ketika kerusakan infrastruktur transportasi terjadi.
Jadi saya sampaikan beberapa latar belakang ya, baik topografi, trase jalan yang sering terjadi longsor, serta bagaimana pemahaman teknik penanganan longsor. Di sini ada beberapa mekanisme yang terjadinya longsoran. Ini ada beberapa penyebaran longsor di beberapa daerah di seluruh pulau yang ada di Indonesia, baik itu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di mana Papua berdasarkan data adalah daerah yang sering sekali terjadi longsor dan memang daerah pegunungan yang cukup luas dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Ini ada beberapa jenis longsoran ya yang umum terjadi yang kita ambil sumbernya dari Hans ya. Itu menurut Technical Engineering and Teknik itu longsor itu bisa terjadi di daerah-daerah lereng alam, kemudian daerah-daerah batuan yang kita sebut dengan runtuhan batuan, kemudian daerah-daerah yang sudah digali oleh manusia, kemudian daerah-daerah timbunan lerengnya, kemudian daerah bendungan juga yang terjadi, kemudian juga daerah-daerah timbunan yang di atas tanah lunak sebetulnya. Ataupun daerah-daerah jembatan, ya abutmen jembatan sering juga terjadi. Atau terakhir di daerah-daerah lereng yang ditimbun, nah timbunannya longsor, seperti itu. Konsep terjadi longsoran ini tidak terlepas dari faktor gravitasi. Ya, di sini ada gaya pendorong ya pada mekanisme longsoran yang dipengaruhi oleh gravitasi sebetulnya. Di sini menunjukkan bahwa semakin terjal suatu lereng itu akan lebih berpotensi terjadinya longsor. Kita bandingkan antara daerah yang flat, yang datar dengan yang lerengnya terjal dan yang lebih terjal, ini akan sangat berpengaruh ya terhadap kemiringan. Ini adalah faktor gravitasi ikut berperan dalam menimbulkan gaya pendorong dalam suatu longsoran. Lokasi longsoran itu umumnya biasanya itu terjadi di lereng atas seperti ini, ataupun di lereng bawah badan jalan. Memang ada beberapa kriteria ketika longsor di lereng atas, itu material longsor itu akan menutup jalan, sehingga resikonya memang jalan transportasi akan tertutup. Sedangkan untuk lereng bawah, itu terjadi amblasan atau terputusnya jalan, sehingga memang kita memerlukan penanganan fondasi untuk menahan lereng terjadi longsor lanjutan. Ini umumnya putus. Kalau di sini tertimbun, di lereng atas yang longsor, kalau lereng bawah yang longsor itu biasanya terputus jalannya seperti itu. Ada faktor penyebab longsor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu baik itu perubahan tata guna lahan, kemudian juga kepadatan tanah yang sangat kurang, karena kepadatan tanah yang sangat tidak padat itu mudah sekali terjadi longsor. Kemudian kemiringan lereng yang lebih terjal tentunya akan berpotensi besar terhadap terjadinya longsoran. Kemudian juga di sini ada aliran air tanah dan batuan-batuan yang cukup lemah gitu ya. Ini kondisi geohidrologi juga sangat berpengaruh terhadap faktor internal terjadinya longsor. Kemudian faktor eksternal ini bisa hujan, run off, kemudian juga beban tambahan kayak kendaraan ataupun aktivitas manusia lainnya, misalnya ada eh, pembangunan gedung ya menggunakan tiang pancang dan proses pemancangannya ini akan menimbulkan getaran sehingga menimbulkan atau menambah beban ya terhadap potensi longsor. Kemudian juga ada aktivitas galian manusia. Nah, di sini terlihat ketika lerengnya awalnya sedikit landai, ketika terjadinya galian atau aktivitas galian oleh manusia, itu lebih terjal. Sehingga kalau lerengnya lebih terjal, itu potensi longsor akan lebih besar. Kemudian ada pun penggundulan hutan, ya, di mana eh, permukaan lereng ketika gundul itu akan terjadi erosi yang cukup
signifikan seperti itu. Faktor yang ketiga adalah faktor geologi. Faktor geologi ini akibat ada kejadian gempa, aktivitas tektonik maupun vulkanik, ya. Kemudian juga struktur geologi ini sangat berpengaruh adanya rekahan, lipatan, sesar. Kemudian ada juga bidang diskontinuitas untuk retakan-retakan atau pelapisan batuan. Ini bidang kontinuitas sangat berpengaruh terhadap potensi runtuhan batuan ataupun longsoran. Konsep penanganan longsoran, di sini ada prinsip penanganan, di mana prinsip penanganan itu dari mekanisme longsoran kita lihat ambil terhadap faktor keamanan. Faktor keamanan itu adalah besarnya gaya penahan dibagi dengan gaya-gaya pendorong. Gaya-gaya penahan itu biasanya di sini terdiri dari bagaimana suatu tanah di bidang gelincir ini dapat menahan suatu massa yang akan longsor, terbawa longsor seperti itu. Nah, sekarang konsepnya bagaimana gaya dorong ini diperkecil dan gaya penahan itu diperbesar sehingga faktor keamanannya itu akan lebih besar. Faktor keamanan itu bagaimana lebih besar? Itu memperbesar gaya penahan atau memperkecil gaya-gaya pendorong sehingga faktor keamanan besar dan akan menimbulkan kestabilan lereng yang cukup baik. Konsep penanganan longsoran itu ada beberapa teknologi yang dapat digunakan berdasarkan mekanisme longsoran. Teknologi yang ada di sekarang itu yaitu bagaimana mengurangi gaya-gaya pendorong dan menambah gaya-gaya penahan gerakan. Di sini kita lihat bahwa eh, dengan mengurangi gaya pendorong ataupun menambah gaya-gaya penahan, itu akan menimbulkan atau menghasilkan satu faktor atau faktor keamanan stabilitas lereng yang tinggi, sehingga lereng tersebut akan lebih stabil. Bagaimana mengurangi gaya-gaya pendorong? Itu yang pertama mengendalikan air permukaan, kemudian juga bisa mengubah geometrik lerengnya sendiri. Sedangkan untuk menambah gaya-gaya penahan, itu kita bisa mengendalikan air rembesan ataupun penambatan dengan metode penambatan. Tindakan lainnya, kita bisa merelokasi jalan tersebut atau membuat stabilisasi atau penggunaan potongan material teknologi lainnya seperti itu. Konsep penanganan untuk longsoran yang pertama mengurangi gaya-gaya pendorong yaitu dengan mengendalikan air permukaan. Pengendalian air permukaan ini kita bisa menanam satu tumbuh-tumbuhan, ya tumbuh-tumbuhan yang di sekitar lereng, ataupun kita bisa menata area air permukaan atau kita sering sebut tata salir, di mana air-air permukaan ini kita akomodir di suatu saluran sehingga dia tidak akan jatuh ke lereng paling bawah. Apalagi si air itu masuk ke bidang lereng yang cukup berpotensi longsor. Nah, di sini kita tahan dan dialihkan ke daerah yang lebih aman. Kedua, kita bisa mengubah geometrik lereng. Gaya-gaya pendorong ini kita bisa mengasumsikan, kita bisa melakukan bagaimana si lereng atas itu kita akan buang, kita potong, sehingga gaya pendorongnya akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya gaya-gaya pendorong ini, safety factor atau faktor keamanan itu akan lebih meningkat sehingga penanganan lerengnya cukup baik. Itu untuk mengurangi gaya-gaya pendorong. Bagaimana sekarang kita kalau mau menambah gaya-gaya penahan? Gaya penahan itu kita bisa mengambil tindakan dengan mengendalikan air rembesan ya atau drainase bawah permukaan. Nah, di sini bila kita bikin saluran-saluran pipa-pipa horizontal, air tanahnya itu akan keluar, itu akan mencegah peningkatan tekanan air pori. Ya, nah dengan mencegah peningkatan air pori ini, peningkatan air pori
tentunya tanah tersebut akan tereduksi kekuatan, dapat atau meningkatkan kekuatan gesernya seperti itu. Nah, di mana adapun jarak antara pipa-pipa horizontal ini itu sebetulnya sudah ada aturannya, baik itu dari manual di luar negeri, ya, ataupun manual-manual yang di dalam negeri. Ini Direktorat Jenderal Bina Marga sudah menentukan bagaimana jarak antara titik pipa-pipa drainase horizontal tersebut. Yang kedua, kita bisa melakukan penambatan. Penambatan lereng, ya, kita bisa membangun satu dinding penahan, ataupun kita menggunakan sumuran, ataupun menggunakan tiang-tiang. Ini semua teknologi ini dapat kita jadikan sebagai eh, penambah gaya-gaya penahan. Artinya apa? Lereng pandorong ini akan ditahan sehingga peningkatan nilai gaya-gaya penahan itu akan lebih besar, baik itu dengan dinding penahan maupun dengan sumuran ataupun tiang, baik itu tiang pancang ataupun tiang bor, sehingga penanganan longsoran dengan menambah gaya penahan itu akan meningkatkan nilai stabilitas lereng, jadi sekitar badan jalan. Demikian, apabila memang tidak ada uh, pertanyaan lagi, ya kita akan tutup, di mana kita ambil sari dari pelaksanaan penanganan longsoran ini. Longsoran jalan merupakan ancaman serius di wilayah Indonesia karena memang topografi pegunungan dan curah hujan yang sangat tinggi. Banyak trase jalan melewati lereng yang sangat rawan longsor, sehingga diperlukan penanganan khusus sesuai teknologi yang telah teruji di lapangan. Oke, sebelum kita akhiri, ada beberapa pantun yang memang untuk kita semua. Jalan licin habis diguyur hujan, tiba longsor menutup jalur utama. Segera tanggap lakukan perbaikan agar lalu lintas kembali prima. Walau tebing berguling ke tepi, para ahli siap menangani. Sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Demikian, saya Budi Febrianto. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.